Baik, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Aldi Hawari. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi Korps Marinir angkat bicara pasca spekulasi kematian Letnan 1 Marinir Eko Damara. Hasil investigasi menunjukkan bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri. Artinya beliau tidak sanggup untuk mengembalikan karena Korps Marinir memastikan kematian Letu Eko Damara karena bunuh diri. Keterangan ini disampaikan oleh Komandan Korps Marinir Maijen TNI Endi Supardi pasca munculnya spekulasi terkait penyebab kematian Letu Eko Damara. Hasil investigasi yang dilakukan Korps Marinir menyimpulkan bahwa Letu Eko menembakkan diri dengan senjata dalam keadaan duduk. Sementara motif Letu Eko melakukan bunuh diri karena Letu Eko Damara terlilit utang sebanyak 800 juta rupiah yang digunakan untuk judi online. Almarhum diketahui sempat meminjam uang di beberapa bank dan perorangan. Kalau saya lihat karena Satgas dari yang pesan beliau sampaikan, Satgas ini 3 minggu lagi kembali. Beliau ketakutan dengan keadaan karena harus mengembalikan, sementara belum siap. Dan mohon maaf, dengan sangat terpaksa juga kami sampaikan. Jadi biar jelas semuanya, biar runtun. Utang almarhum cukup lumayan. Di sini ada catatannya. Dari teman-temannya waktu di kedokteran juga ada, sesama dokter ada 2. Kemudian dari teman-teman Satgas juga ada. Dari Bang Beri ada. Bang Wori juga ada. Artinya beliau tidak sanggup untuk mengembalikan. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terbaru polisi memeriksa Peggy, 1 dari 3 buronan yang ditangkap. Kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak. Tabir gelap kasus pembunuhan Vina perlahan mulai terungkap. Rabu 22 Mei, polisi berhasil menangkap 1 orang DPO pembunuh Vina yang buron selama 8 tahun. Peggy Setiawan alias Peron diketahui berprofesi sebagai buruh bangunan, ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Ia telah buron selama 8 tahun dan sempat berpindah-pindah tempat sebelum diamankan oleh Polda Jawa Barat. Sejak 2016. Pengungkapan kasus ini kita lakukan tadi malam, Selasa malam di Kota Bandung. Yang bersangkutan adalah warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. DPO terhadap saudara Peggy alias Peron. Nah, saat ini kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan bernama Peggy Setiawan. Sehingga bukan Peggy, melainkan Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Untuk Peggy Setiawan itu tentu sesuai dengan status DPO, ya. Peggy alias Peron. Itu yang kami dapatkan pada saat proses pemeriksaan sejak 2016. Tertangkapnya Peggy menjadi salah satu puzzle untuk menjawab teka-teki siapa saja dan berapa orang yang sebenarnya membunuh Vina dan Eki. Hingga kini polisi terus menggali informasi dari Peggy untuk menemukan fakta dan bukti baru, termasuk mengungkap identitas 2 DPO lainnya. Terpidana yang lainnya yang akan berkaitan dengan kasus ini tentu akan kita lakukan pendalaman ulang, termasuk terhadap terduga pelaku yang berstatus DPO, Peggy Setiawan. Saat ini juga akan kami lakukan proses pendalaman, itu juga dengan keluarganya dan didampingi oleh Publik menanti fakta baru yang akan terungkap pasca penangkapan Peggy Setiawan. Polisi juga harus bisa mengurai relasi antar pelaku di tengah terpaan isu salah tangkap seperti yang terjadi pada mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari pasca penggeledahan rumah Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO pembunuhan Vina yang berhasil ditangkap, ramai dikunjungi oleh warga. Warga penasaran dengan viralnya kasus pembunuhan Vina yang menyeret tetangga mereka. Beginilah suasana rumah tinggal Peggy Setiawan alias Peron. Terduga pelaku pembunuhan Vina
yang ditangkap di Ditreskrimum Polda Jabar Rabu kemarin. Rumah yang terletak di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon ini nampak sepi sehari pasca terjadinya penggeledahan. Sementara itu, warga silih berganti berdatangan. Mereka mengaku penasaran dengan viralnya kasus pembunuhan Vina dan tak menyangka salah satu DPO berasal dari wilayah mereka. Itu iya mau lihat sih yang viral di TV. Cuman kan di sini kan ada teman, mau nanya ke teman gitu, taunya temannya tersangka yang di sini anaknya teman, gak tahu gimana ya. Oh gitu. Jadi ibu nggak tahu. Kaget nggak Bu? Dengan... Ya kaget ya ibu lagi, apalagi sekarang baru tahu ya ini anaknya tukang kerupuk kan. Cuman anaknya tukang kerupuknya sih nggak tahu ya. Cuman kan ibu ini kan ibu kenal gitu di sini, kenal. Sehari sebelumnya tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar dan Satreskrim Polres Cirebon Kota menggeledah rumah tinggal sekaligus pemeriksaan terhadap keluarga Peggy. Penggeledahan berlangsung selama 3 jam untuk mencari petunjuk guna mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Petugas juga mengamankan 2 koper yang berisi barang bukti dari dalam rumah. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Itu aja. Ada berapa orang itu, Dan? Salah satu DPO itu orang yang ditemui Pak Sedang. Yang ditemui berapa orang, Dan? Tadi ada 3 orang. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh tim penyidik Kota Bandung saat penangkapan Peggy bekerja sebagai buruh bangunan dan menjadi satu dari 3 DPO yang diburu polisi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali di iNewsroom. Pemirsa, Peggy Setiawan alias Perong diketahui tercatat sebagai warga desa Kepongpongan. Anak pertama dari pasangan Rudi dan Kartini ini dikenal jarang bergaul dengan pemuda setempat dan lebih sering terlihat bergaul dengan pemuda di kawasan Pelandakan Majasem dekat lokasi kejadian. Bahkan banyak warga sekitar rumah Peggy banyak yang mengaku tidak mengenal Peggy karena jarang berada di rumah. Setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepongpongan. Jadi di luar, sejak kapan? Di kota. Sejak kapan itu? Ya sudah lama. Ya di kotanya itu biasanya di Pelandakan, di Majasem gitu ya. Jadi tidak bergaul dengan pemuda Kepongpongan. Pak, Majasem ini maksudnya dekat sekitar SMP 11 Pak? Atau bagaimana? Ya kalau mainnya di sekitar SMP 11 atau di Pelandakan karena orang tuanya juga tempat tinggalnya di situ. Jadi jarang main ke bloknya dia ya? Wah, nggak pernah, jarang sama sekali. Jarang yang kenal juga Pak? Jarang yang kenal juga. Nah itu. Bersama 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dititipkan ke Lapas Kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung. Pemindahan terpidana ini untuk kepentingan penyelidikan Polda Jawa Barat. Empat orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemindahan para terpidana ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pihak rutan menerima keempat orang tersebut pada Selasa 21 Mei 2024 sore. Keempat narapidana itu diantar langsung oleh petugas Lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Menerima 4 orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Itu yang membawa ke sini pegawai dari Lapas Cirebon dan dari Polda yang mengantar. Itu yang kita terima. 4. Itu permintaan dari Polda? Ya, kebetulan dari Polda yang meminta memindahkan ke sini.
identitas 4 terpidana yang di lapas Buluwaru? Itu ada 4 orang. Yang pertama Ripaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Suprianto, yang keempat Eka. Keempat narapidana telah ditempatkan secara terpisah dengan narapidana lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi butuh waktu 8 tahun untuk menangkap 1 dari 3 buronan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal tersebut pun menimbulkan spekulasi liar di publik. Apa sebenarnya yang terjadi, dan untuk mengulasnya, malam ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom Penasehat Ahli Kapolri Bapak Arianto Sutadi dan juga Kabareskrim Polri periode 2008-2009 Bapak Susno Duaji. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Pak Besar. Baik, saya mau ke Pak Arianto mungkin terlebih dahulu. Pak Arianto, ya, melihat perjalanan kasus, menguak kembali kasus pembunuhan Egy dan Vina begitu. Bagaimana saat ini sebetulnya fokus yang sedang dilakukan oleh kepolisian? Baik, saya akan menyampaikan secara singkat apa yang saya lihat ya. Setelah 4 hari ini saya mengikuti berita-berita di media. Kesimpulan saya adalah ini suatu framing. Framing untuk membuat supaya polisi itu disudutkan. Yang saya lihat begitu. Ini bermula dari, ya, karena sekarang kalau lihat berita-berita ke sana, yang muncul adalah polisi butuh 8 tahun hanya mencari orang 3 DPO. Itu pun dicari setelah dimunculkan di film layar lebar. Dan sekarang ternyata sebulan ketangkep. Yang ditonjolkan adalah 8 framing tahun ya Pak, untuk menangkap 3 DPO. Ada framing yang terjadi menurut Bapak? Halo? Ya, ada framing yang terjadi, tapi itu fakta yang benar-benar kita bisa saksikan Pak, karena butuh waktu 8 tahun sampai akhirnya Peggy alias Peron ini tertangkap. Saya teruskan dulu. Yang terjadi adalah dulu kasus itu pertama kali dilaporkan kecelakaan tunggal, mati 2 orang, dilaporkan ke Polsek. Setelah itu yang korban nggak terima karena melihat lukanya itu dia diduga itu pasti suatu pembunuhan lah gitu, disengaja. Kemudian Polres membuat laporan polisi dan diperiksalah oleh Polres dengan teknik-teknik yang saya tidak tahu, tapi yang namanya polisi itu Pak, kalau di dalam kasus pembunuhan itu tugasnya adalah penyidikan. Nah, penyidikan itu hanya sebagian rangkaian dari satu peradilan pidana, di mana selanjutnya hari penyidikan itu kemudian diserahkan kepada jaksa, dilakukan penuntutan, dan kemudian disidang di peradilan. Di sanalah fakta-fakta yang ada dikumpulkan, dan kemudian hakim yang memutuskan. Nah, dalam kasus ini, dalam pandangan saya ya, Polres dan Polda Jabar waktu itu sudah perfect. Karena sudah bisa menghasilkan tersangka yang dihukum seumur hidup dan lain-lainnya itu. Tapi kemudian ada problem. Itu problemnya ketika kasus itu diperiksa di Polres, itu 5 orang tersangka itu mengaku dulu mengatakan ada 3 DPO itu terlibat. Tapi kemudian ketika berkas itu diperiksa di Polda, itu pengakuan itu dicabut oleh orang yang mengaku tadi bahwa itu terlibat. Akibat daripada dicabutnya pengakuan bahwa itu terlibat, maka DPO tidak bisa diteruskan dong gitu. Dan makanya itu kasusnya yang diproses hanya yang 5 itu, yang 8 itu. Dan ternyata prosesnya berjalan dan apapun yang terjadi di situ katanya buktinya kurang dan sebagainya, itu kalau sampai terjadi salah menghukum, itu yang salah bukan polisi. Baik, tapi berarti artinya di sini pihak kepolisian harus juga menjawab framing yang tadi Bapak sangkakan juga kepada masyarakat, begitu dengan kemudian menghadirkan DPO di hadapan masyarakat juga. Tapi sampai sekarang masih ada 2 nih Pak, ada Andi, ada Dani yang sampai saat ini juga masih buron, masih DPO. Kejelasannya adalah kayak gitu. Jadi sejak 8 tahun yang lalu itu, sementara yang 8 diproses di pengadilan, yang 3 tidak bisa diteruskan DPO-nya karena orang mencabut. Nah, kemudian setelah difonis sekarang muncul bahwa itu ada DPO, maka Polda yang meneruskan. Itu no problem sebetulnya, Pak. Sekarang diteruskan. Saya tadi barusan telepon Kapolda Jabar. Pak, hanya yang kita butuhkan adalah bukti-bukti tambahan, Pak. Silakan sampaikan yang keterlibatan 3 orang ini. Karena dulu modal kita itu adalah keterangan daripada 5 orang yang dicabut itu, gitu. Nah, sekarang pasti akan dikejar tuh 3 orang itu. Bukan barang susah itu, Pak. Cari ketemu, dan kemarin udah ketemu, pasti akan dicari bukti-bukti yang lebih, yang lain. Nanti berkas itu akan dikirimkan ke kejaksaan dan jaksa akan meneliti cukup enggak untuk menuntut orang ini. Kalau cukup pasti nanti akan disidangkan, tapi kalau tidak cukup pasti akan dihentikan. Kasusnya yang terjadi sebetulnya kayak gitu Pak, tapi yang terframing keluar adalah
bahwa 8 tahun polisi nggak bisa nangkap apa di belakang itu. Saya terangkan ini. Ya, ada Masalahnya apa, itu Pak? tadi. Ya, Ada apa, Pak? Mungkin secara singkat saja, memang karena yang nggak ada ditangkap kendala. masyarakat mungkin Tidak ada kendalanya, Pak. Kendalanya adalah dulu ketika 8 orang itu diperiksa di Mabes, di Polda, kemudian mencabut keterangan kepada 3 orang ini. Akibatnya daya untuk mencari DPO itu tadi nggak bisa diteruskan. Oke. Disitulah terhenti. Dan kemudian sekarang muncul lagi tuduhan dikejar lagi DPO. No problem, nyari orang 3 orang itu gampang bagi saya. Ketangkep pasti diperiksa dan nanti bukti tambahan ada, serahkan pada jaksa. Jaksa nanti akan apakah bisa menuntut atau tidak. Kalau bisa, pasti akan dipersidangkan. Jadi baik, saya mau ke Pak Susno selanjutnya untuk menanggapi Pak Susno. Itulah yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Arianto. Saya mau ke Pak Susno selanjutnya. Pak Susno, apakah dalam prosedur tindak lanjut penyidikan di pihak kepolisian begitu bisa kemudian diberlakukan pencabutan laporan terkait dengan ini 3 nama yang buron saat ini yang pada saat itu sudah diajukan lalu dicabut begitu, lalu kemudian publik heboh, dibuka kembali baru dilakukan pencarian lagi terhadap 3 nama ini. Pencabutan keterangan. Pencabutan keterangan. Saksi bahwa 3 orang itu terlibat. Itu dicabut, itu sebagai dasar polisi untuk jadi buron gitu. Kalau baik, itu Pak Arianto, kita beri kesempatan Pak Susno 2 Ju untuk menanggapi ya Pak. Baik, para pemirsa sekalian, pertama kita ucapkan bala sungkawa turut duka cita kepada korban, keluarga Vina dan Eki ya. Yang kedua, patut kita hargai Polda Jawa Barat dan Mabes Polri yang telah berupaya menangkap DPO. Dan ternyata kalau dilakukan itu tidak lama ya, 3 hari setelah heboh itu tertangkap. Dan mudah-mudahan yang 2 tertangkap. Kalau ini semua tertangkap, maka misteri daripada proses perkara pembunuhan Vina dan Eki ini segera terungkap. Dan termasuk apa dikatakan oleh Pak Arianto, framing-framing yang dibuat oleh publik, katanya tadi ya, yang dibuat oleh siapapun, insya Allah itu terjawab. Nah, mari kita ikuti dan juga kita patut berbangga, ya, berbangga dan senang kepada Mabes Polri yang telah melakukan perkara ini untuk diadakan eksaminasi, yaitu dengan memeriksa para terpidana yang sudah 4 ya di Polda Jabar. Tentunya ini terkait bukan dengan sidik ulang, karena perkara ini nggak bisa disidik ulang ya. Tidak bisa dilakukan sidik ulang ya Pak untuk perkara ini, karena sudah putusan. Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi nibis in idem itu nggak boleh. Ya. Kemudian apa tujuan memeriksa? Ada 2 tujuan memeriksa. 1, untuk keterangan-keterangan terkait dengan DPO yang baru ditangkap. Yang kedua, terkait untuk internal Polri. Examination atau mengaudit jalannya perkara sehingga menimbulkan framing kata Pak Arianto tadi dan menimbulkan heboh nasional seperti ini. Akan terjawab. Kita bersyukur dan terima kasih pada Mabes. Dan kiranya kurang adil kalau kita katakan ini hanya kesalahan Polri. Karena sistem peradilan di Indonesia, peradilan pidana bagus sekali. Kalau ternyata di Polri salah tangkap, salah pasal, mestinya tidak lulus di tingkat jaksa penuntutan. Ternyata ini lolos. Kemudian di tingkat pengadilan, kalau jaksa pun masih salah ya, tanda petik ini ya, kita berasumsi polisi salah, jaksa salah, mestinya hakim membebaskan. Masih lolos juga, kita kan masih ada peradilan tingkat 2 yaitu banding. Lolos juga, ada peradilan tingkat kasasi, dan juga sampai ke Mahkamah Agung, tapi semuanya lolos. Nah, maka ini saya berterima kasih dan rakyat patut terima kasih pada Mabes Polri yang mana telah berani untuk mengeksaminasi, mengaudit perkara ini. Tapi kita minta juga kejaksaan, pengadilan, itu kan ada komisi kejaksaan, ada Jamwas, kemudian kita apresiasi ya Pak Susno karena publik memberikan tuntutan terhadap kepolisian untuk membuka kembali kasus ini, kemudian kepolisian Polri membuka kembali kasusnya, melakukan eksaminasi, termasuk juga melakukan audit terhadap proses penyelidikan yang dilakukan pada kasus Eki dan Vina ini. Polri sangat-sangat terbuka. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana bagi mereka-mereka
yang sudah dihukum dan dia mengatakan dia tidak bersalah, masih ada jalan hukum kita memberikan jalan, silakan PK. Dan PK sekarang bisa diikuti dan pengacaranya mengadukan PK. Sebabnya kalau kita jadi para terpidana yang sudah mendapatkan hukuman masih tetap PK. seumur hidup ini bisa melakukan PK. PK kalau ada bukti baru ya, ada nopom, ditemukan bukti baru. Apa itu bukti baru? Pengacara lebih tahu. Nah, silakan diajukan, kita ikuti. Dan saya dan seluruh rakyat Indonesia termasuk Polri ya selaku penegak hukum tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah. Pastinya. Kita masih memegang ada gium yang mengatakan lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Insya Allah ini semua akan terkuak, akan terbongkar. Yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah dibebaskan. Oke, baik Pak Susno, saya kasih kesempatan Pak Arianto selanjutnya. Bagaimana kemudian proses audit yang dilakukan terhadap kasus dari Eki dan Vina ini sejauh ini, Pak? Sudah dilaksanakan, yang disampaikan oleh Pak Susno tadi kan sudah dilaksanakan. Eksaminasinya. Adanya heboh-heboh di lapangan itu, kemudian Barreskrim turun tangan, Polda juga menata ulang. Saya barusan tadi telepon Kapolda, ya Pak, kami bikin tim baru dan kita efektifkan, makanya kita sekarang eager sekali untuk meriksa ini, kesaksian daripada yang dulu-dulu itu, kemudian untuk cocokkan kembali dengan orang yang baru kita tangkap. Mudah-mudahan kita mendapatkan bukti tambahan yang cukup, sehingga bisa mengantarkan orang yang diduga 3 orang ini bisa diproses gitu. Ini tergantung daripada informasi yang masuk. Maka Kapolri dalam hal ini Polda ya mengimbau, tolong kalau ada bukti-bukti tambahan itu tanpa diminta oleh polisi, tolong tambahkan pada kami untuk mengatakan kalau memang 3 orang ini betul-betul bersalah. Tanpa adanya bukti tambahan kita susah untuk menyampaikan berkas ini ke jaksa untuk memenuhi syarat menjadi bahan tuntutan untuk mereka itu terlibat apa tidak. Itu jadi masalah ini bagi Polri ya sebetulnya bukan masalah yang sangat serius ini Pak, karena ini polisi sudah tuntas selesai baik, tapi kemudian ada gejolak baru ini yang tidak terima, ya kita menampung saja, teruskan kita proses itu, tapi bukan mengungkit kasus yang dulu, tapi kasus yang 3 orang ini kita fokus apakah benar-benar orang ini terlibat apa tidak, untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat yang salah dihukum, yang tidak. Itulah kemudian yang kita apresiasi dari kinerja kepolisian yang berani kemudian melakukan audit kembali, melakukan eksaminasi terhadap kasus ini, menjawab tanda tanya dari publik terkait kasus kematian Vina dan Eki. Namun kita juga ingin mengetahui apakah ada catatan khusus dari Kapolri terkait kasus yang kembali terkuak lagi di masyarakat ini. Dijawab nanti usai jeda Pak Arianto. iNewsroom segera kembali, tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom pemirsa, dan kita lanjutkan dialog kita bersama dengan para narasumber. Masih bersama kami pada malam hari ini Bapak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri, dan juga Bapak Susno Duaji, Kabarreskrim Polri periode 2008-2009. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Pak Arianto, namun saya mau ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, ada kejanggalan-kejanggalan yang dicium oleh publik terkait dengan kasus kematian Vina dan Eki ini. Apakah Pak Susno memiliki catatan-catatan kejanggalan yang sama? Apakah juga terlihat oleh Bapak? Kejanggalan-kejanggalan ya itu sebagaimana sudah saya sampaikan di e-news beberapa waktu yang lalu, dan kita berterima kasih bahwa atas kejanggalan ini, dan kejanggalan itu belum tentu salah ya, tapi harus ditindaklanjuti oleh Mabes Polri dengan examination, dengan mengadakan audit. Misalnya kan yang heboh di luar 8 tahun tidak ketangkap. Nah, Mabes Polri sudah mengadakan audit kenapa 8 tahun. Ternyata 8 tahun itu terkait mereka menghentikan pencarian karena berita acara dicabut. Yang kedua, tentang tidak diheboh bahwa sperma itu apa? Ya, itu sperma yang ada di vaginanya Vina. Apakah betul itu spermanya sekian tersangka apa tidak? Ternyata itu tidak di laborat. Nah, itu pasti ada tindak lanjut dari Mabes Polri untuk perbaikan ke dalam. Terkait juga heboh di masyarakat bahwa pelakunya bukan itu, keterangan didapatkan dengan cara melanggar HAM, penganiayaan. Mabes Polri sudah menindaklanjuti itu, dan publik pun atau pengacara pun dapat mengajukan peninjauan kembali, karena ini semua pada tingkat
penyidikan, tingkat penuntutan, pengadilan sampai ke Mahkamah Agung semua sudah memperkuat gitu. Ya, catatan Bapak bagaimana Pak Susno? Karena ini memang ya yang paling kuat adalah saat ini salah tangkap itu yang diajukan oleh terpidana yang sudah bebas. Lalu juga terkait dengan intimidasi yang dirasakan oleh para terpidana yang dirasakan pada saat penyidikan. Ini bagaimana Pak? Ya ada dua jalannya secara hukum ya. Jalan secara hukum opsinya apa? Dalam tubuh Polri sendiri mengadakan meneliti itu, merespon itu tentunya tidak secara terbuka dengan menurunkan tim Propam, tim Inspektorat Jenderal, tim pengawasan penyidikan dan mereka sudah kerja itu. Yang kedua, melalui prosedur hukum tidak perlu dihebohkan di luar, pintu hukum terbuka yaitu PK. Kalau misalnya ditemukan bukti-bukti baru, insya Allah ya hakim kita itu manusia juga, tidak terlepas dari kesalahan. Mudah-mudahan hakim pada tingkat PK, peninjauan kembali, berpikir jernih, mereka akan dibebaskan. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau dibebaskan gimana? Mereka sudah menjalani hukum sekian-sekian. Ada. Hukum acara kita memberikan kesempatan bahwa negara akan merehabilitasi, pengertian rehabilitasi pun termasuk ganti rugi dan sebagainya dan sebagainya. Oke, termasuk jadi pemulihan nama baik jika kemudian ini terbukti tidak bersalah gitu pada pengajuan PK yang dilakukan ya Pak. Iya. Baik, membersihkan nama baik itu bukan Polri tapi pengadilan. Baik Pak Susno, saya ke Pak Arianto selanjutnya. Pak Arianto, bagaimana catatan dari Kapolri sendiri terkait dengan kasus ini? Catatan khusus, apakah kemudian ada pesan-pesan terkait dengan pengaruh kasus ini terhadap akuntabilitas Polri secara institusi sendiri dan juga kepercayaan masyarakat dan lain-lain? Intinya Kapolri menghendaki polisi itu presisi, transparan, bisa dinilai kerjanya baik apa tidak. Polisi tidak menutup pada kritik. Dan kepada polisi yang salah harus ditindak. Tapi kepada orang yang benar harus diapresiasi supaya dia bersemangat gitu. Nah dalam kasus ini makanya beliau memerintahkan supaya cek ulang gitu ya. Dicek ulang yang serius kembali untuk menyatakan kebenaran apakah yang disampaikan oleh masyarakat sekarang ini keluhan-keluhan yang salah tangkap dan sebagainya itu apa betul-betul terjadi. Kalau untuk yang salah tangkap tadi pasti akan diproses dengan penyelidikan yang baru untuk penganiayaan dan sebagainya itu. Tapi kalau untuk yang 3 DPO itu tadi ya pasti kelanjutan daripada mencari bukti untuk menentukan apakah mereka itu memang bisa dihukum apa tidak. Jadi intinya Pak, saya juga di sini saya tidak membela polisi yang salah, enggak. Kita menerima kritik tapi menyalurkan pada orang itu cara menyampaikan upaya mereka. Seperti tadi Pak Susno sudah jelaskan. Kepada orang yang salah tangkap bisa itu menggugat pakai PK juga bisa, melaporkan laporan baru bahwa saya disalah tangkap juga bisa, silahkan aja bisa. Pasti akan ditindaklanjuti itu. Jadi intinya jangan sampai salah terima ya Pak, polisi tidak menerima kritik, polisi mau nganggap benarnya sendiri, tidak. Karena dalam kasus ini sudah diuji sampai ke tingkat pengadilan, sampai kasasi, inkrah yang bersangkutan dihukum. Kalau terjadi kekeliruan, itu bukan kekeliruan polisi tok gitu ya. Tetapi juga sampai kejaksaannya mungkin juga keliru, hakim juga keliru dan sebagainya. Tapi saya kira istilah itu nggak tepat ya. Karena kalau yang kita hukum di Indonesia harus menghargai keputusan hakim gitu. Kalau tidak terima ya dia sebagai upaya banding, upaya kasasi, upaya PK itu jalan yang terbaik. Bukan melalui woro-woro kemana-mana bahwa saya tidak diperlakukan secara tidak adil, buktinya ini sehingga masyarakat menghujat pada aparat yang menangani itu. Kasihan Pak gitu. Kita menangani kasus itu ada aturannya gitu. Itu kira-kira arahan Pak Kapolri gitu. Kita harus serius berikan penjelasan pada masyarakat apa yang terjadi gitu. Baik, sehingga memang masyarakat benar-benar bisa percaya terhadap segala proses, rangkaian proses sudah dilakukan. Saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan segala hormat terhadap proses penyidikan juga yang sudah putusan tetap pada tahun 2016 silam. Namun Pak Susno, untuk membuktikan ada tidaknya intimidasi, ada tidaknya proses salah tangkap dan juga hal-hal yang dikatakan oleh terpidana yang sudah keluar ini adalah benar, bukti-bukti apa saja yang sebetulnya diperlukan, Pak? Oke, kita berkali-kali saya katakan, kita hormat kepada Mabes Polri, pada Kapolri. Saya yakin bahwa yang mengatakan salah tangkap, salah apa dan sebagainya, salah periksa, itu belum melapor pada Polri, belum mengadukan. Tapi Polri sudah proaktif, sudah
mengadakan penyelidikan, sudah mengadakan pemeriksaan, sudah melihat apa betul salah tangkap, apa betul disiksa. Bagus, kita hormat sekali kita. Nah, artinya tanpa mereka itu mengadu, saya yakin pengacaranya belum lapor kepada Polri secara resmi, tertulis, dan yang bersangkutan sendiri belum lapor. Jadi jalan pertama adalah melapor. Tapi tanpa laporan pun ternyata Polri sudah proaktif. Jalan kedua, mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena dia sudah selesai menjalani hukuman kan. Nah, bagi yang belum selesai menjalani hukuman, juga bisa pengacaranya melapor kepada Kapolri, atau kepada Kapolda, atau kepada siapa. Dan juga mengajukan kalau ada novum untuk diajukan PK. Sehingga mereka kalau benar apa yang dia sampaikan akan dibebaskan dan negara akan memulihkan nama baiknya termasuk tuntutan ganti ruginya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Susno. Pak Arianto, mungkin terakhir ini Pak untuk menutup dialog kita saat ini para terpidana sudah didampingi oleh kuasa hukum, begitupun Peggy alias Peron juga sudah memiliki kuasa hukum saat ini, begitupun keluarga dari Vina yang juga bergerak dengan kuasa hukum. Penerawangan dari Bapak, kemudian pesan dari Kapolri, sejauh mana kasus ini kemudian akan dibawa ke depannya? Jelas tadi saya barusan telepon Kapoldanya, Pak. Ya Pak, kami sudah bikin tim baru lagi. Karena yang lama takutnya sudah terintimidasi. Dan ini kita hanya butuh saksi, bukti-bukti yang baru, Pak. Supaya bisa memenuhi syarat untuk mengirimkan orang ini ke pengadilan kalau memang dia terbukti. Serius ini Pak, jadi tinggal kumpulkan bukti-bukti yang tambahan gitu. Makanya narapidana yang sana diperiksa kembali. Kemudian dia mengharapkan sekali ya dari para pengacara itu supaya tolong masukkan pada kami, masukan-masukan di mana kekeliruan kita, kekurangan kita, sehingga kita bisa masukkan. Sudah ada mediasi itu Pak dilakukan dengan para kuasa hukum tersangka dan keluarga? Enggak ya, kita minta tambahan informasi aja. Kalau polisi itu ya penyidikan, itu jalannya cuma minta informasi baru yang bisa jalan barang bukti atau saksi. Sehingga bisa menjadi suatu berkas, dan berkas itu bisa diterima oleh jaksa. Itu aja sasarannya. Baik Pak Arianto, baik. Dialog yang sangat seru sekali, namun waktu kita terbatas. Masih ada dua maksud saya buron DPO, daftar pencarian orang masih dalam pencarian. Semoga bisa segera tertangkap, melengkapi 3 DPO. Ya, segera tertangkap dan bisa segera terungkap. Kemudian apa yang benar-benar terjadi dan juga peran mereka dalam kasus kematian Vina dan Eki. Untuk sementara terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri sudah bergabung, Pak Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri periode 2008-2011 sudah bergabung bersama kami. Selamat. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak, selamat malam. Terima kasih masih di iNewsroom. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda memantau arus lalu lintas libur panjang Hari Raya Waisak. Baik pemirsa, ini dari pantauan kami di CCTV NTMC Polri, lalu lintas di kawasan Pos Polisi Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Ini terpantau lengang pada saat ini, begitupun dengan lalu lintas di kawasan Taman Safari, Bogor, Jawa Barat. Kepadatan lalu lintas terjadi di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara di kawasan Jalan Insinyur Juanda atau Dago Bandung, arus lalu lintas terpantau juga masih ramai lancar. Pemirsa, demi mewujudkan mimpi sang bapak yang tunanetra ke Tanah Suci, Sukanti rela menjadi pekerja migran di negeri jiran. Kini pasangan bapak dan anak asal Kebumen ini telah menjadi tamu Allah yang menginspirasi jemaah lainnya. Dan informasinya juga akan sekaligus menutup iNewsroom edisi hari ini. Saya Aldi Hawari, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Perasaannya happy ya, sebab itu cita-cita satu-satunya bapak saya kan. Dia nggak mau apa-apa lagi lah kecuali naik haji saja. Jadi perasaannya saya tuh happy sebab dia bisa tercapai lah cita-citanya untuk ke tanah Madinah, ke tanah Mekah untuk naik haji gitulah. Tak ada yang tak mungkin. Jika Allah sudah berkehendak, pastilah sesuatu hal akan terjadi. Seorang jemaah haji tunanetra asal Kebumen, Jawa Tengah mampu menunaikan ibadah haji. Meskipun dunianya gelap gulita sejak usianya 8 tahun, Suroso berhasil mendatangi rumah Allah di Baitullah. Tahun aslinya tahun 2015.
2015 kula kelampan tahun 2012. Sing biayai bidal kaji sinten, Mbak? Sing biayai anak kula nika Sutanti. Nggih kali sareng-sareng kali niki yo. Tapi sing kathah niku nggih biasa sehat. Sehat kula wis seneng kula wong. Kakek berusia 84 tahun ini merupakan seorang petani. Dirinya dapat pergi haji berkat rezeki yang dititipkan Allah melalui anaknya yang bekerja hingga ke negeri lain. 25 tahun merantau menjadi pekerja migran di negeri jiran, Sukanti dapat mendaftarkan ayahnya haji pada tahun 2018 silam. Kini, selama di kota Nabi, dengan sabar dan tekun, Sukanti merawat dan menemani ayahnya beribadah di Tanah Suci. Kerepotannya cari tempat ya, cari tempat. Tapi alhamdulillah kalau mereka lihat orang kayak bapak ya, orang istimewa itu dia ada sedikit dikasih tempat, gitulah senangnya gitu. Tapi bapak saya pun saya bilang kalau saya belum datang jangan mau ikut pergi mana-mana, duduk saja, nanti kalau udah siap sembahyang sunat apa semua saya inilah ambil dia gitu. Suroso dan Sukanti adalah potret pejuang haji Indonesia yang tak pernah berhenti menebar kasih. Kisah mereka menginspirasi jemaah lain untuk memenuhi panggilan ilahi dan berziarah ke Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.